Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu pepatah Arab, Pak. Bunyinya begini: al-waqtu kasayf fa'ilam ta'ta'hu qata'aka. Waktu itu seperti sebilah pedang. Jika tidak engkau gunakan untuk membunuhnya, maka dia akan membunuhmu. Pepatah ini memang pada waktu zaman perang. Di siapa yang punya pedang harus digunakan. Bahkan Rasul bilang, begitu cabut pedang itu ya dari sarangnya itu, siapa kira-kira di antara kalian yang mau memenuhi hak pedang ini? Sahabat ada yang berani, saya ya Rasulullah. Artinya apa? Pedang itu digunakan untuk pembunuh. Ya. Saya tidak cerita tentang pembunuhan, tapi saya cerita tentang handphone. Ya. Yang mungkin sama ininya, kedudukannya itu. Kalau pedang itu tidak bisa dimanfaatkan, maka dia akan merugikan dirimu. Handphone pun begitu. Kalau kita tidak bisa memanfaatkannya, maka handphone itu akan merugikan dirimu. Sekarang ini ada semacam mungkin gejala penyakit, Pak, namanya FOMO. Bapak-bapak sudah pernah dengar ya, FOMO, istilah FOMO, fear of missing out, ya, kecemasan karena tertinggal untuk men-share, ya. Dia cemas, kecewa kalau dia tidak men-share tentang aktivitas baik dirinya maupun orang lain. Nah, kalau data pemilik handphone itu lebih dari 200 juta, Pak, di Indonesia ini. Lebih. Nomor itu baru satu provider aja 200 juta. Artinya apa? Hampir seluruh penduduk negeri ini memiliki handphone. Kalau begitu, mereka semua punya potensi memiliki gejala FOMO tuh. Men-share. Jadi dia ada perasaan cemas, kecewa, sedih, ya. Kalau nggak men-share sesuatu aktivitas baik dirinya maupun orang lain. Bayangkan kalau misalnya kita share itu tentang aib seseorang, ya. Berapa banyak orang yang akan mengetahui aib seseorang itu gara-gara kita men-share itu. Ya. Berapa banyak orang yang cerita tentang keburukan orang lain di-share, ya. Sehingga orang tahu. Dulu mungkin menyebarkan keburukan itu dengan mulut, ya. Mulut cerita kesana kemari, ya. Cerita tentang misalnya ashabul ifk itu, cerita fitnah Rasulullah, istri Rasulullah Siti Aisyah itu kan menyebar dari mulut ke mulut. Sekarang nggak begitu. Dia bisa broadcast satu kali ketukan, ya, klik, ribuan bahkan jutaan orang melihat, ya. Kalau ukuran dosa itu luar biasa, Pak. Efek daripada handphone ini, efek daripada penyakit FOMO ini, ya. Oleh karena itu berhati-hati kalau kita menggunakan handphone. Begitu juga tentang perbuatan kita sendiri, katakanlah ibadah lah. Ya. Kita cerita tentang ibadah dan tidak ada maksud untuk dakwah, tetapi hanya sekedar agar diketahui orang lain saja. Di sana ada unsur riya. Ya. Beda dengan misi dakwah. Ya. Tapi kalau misalnya sengaja kita men-share tentang ibadah kita, ada unsur riya di sana. Thalha bin Ubaidillah, Pak, sahabat Nabi, Pak. Dia termasuk sahabat yang dijamin masuk surga. Dia waktu Umar bin Khattab menjadi khalifah,
dia menyaksikan Umar bin Khattab itu setiap tengah malam, ya, dia memanggul gandum, sekarang beras mungkin ya, dia bawa ke ujung kampung di Madinah itu, ada rumah gubuk, ya, dan gak ada yang tahu satupun. Tolha pun kebetulan malam itu dia sama-sama begadang. Ada Umar bin Khattab keluar dari rumah itu, dia bawa itu, dia ikutin sembunyi-sembunyi itu. Selesai besok paginya, Tolha mendatangi rumah gubuk di ujung kota Madinah itu. Ternyata penghuninya seorang wanita tua yang buta matanya. Lalu ditanya oleh Tolha, "Wahai Fulana, apa yang dikerjakan laki-laki yang semalam datang ke sini itu?" Tolha apa? Menunjukkan rasa penasaran, kenapa Umar bin Khattab setiap malam ke tempat ini? Ya, apa karena janda? Bukan. Tidak. Wanita buta. Kita kan kadang curiga juga, ya. Kenapa Pak RT suka ke tempat ini? Mungkin gitu ya. Semoga seperti Umar bin Khattab. Kata wanita tadi, dia adalah laki-laki yang selalu memenuhi kebutuhan panganku setiap hari. Bahkan kebutuhanku yang lain dia selesaikan. Masak, cuci piring, bebersih. Umar bin Khattab, Masya Allah, khalifah, presiden, gubernur, bupati, camat, lurah, RW, RT, pemimpin. Dan nggak ada yang tahu satupun. Bahkan kalau tidak cerita ini pun, Tolha kalau tidak cerita dalam hadis ini tidak akan tahu. Kan Umar tidak bercerita. Umar tidak bercerita. Kecuali Tolha setelah wafat baru cerita. Dulu Umar bin Khattab begini-begini. Ya. Sehingga kisah ini sampai kepada kita gara-gara Tolha bin Abdul bercerita. Tapi yang bersangkutan Umar bin Khattab sama sekali tidak bercerita kepada istrinya, kepada anaknya, kepada sahabatnya. Tidak. Nah, yang tahu. Kenapa? Karena dia ingin memiliki amalan yang bisa dijadikan andalan dalam kehidupan dia. Dia pengen punya amalan yang dijadikan maskot bagi dirinya, ya, untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan yang disembunyikan. Abu Ayyub As-Sikhtiyani, Pak, dia guru ulama ngajar gitu ya. Kalau dibaca Quran dan hadis yang menyentuh hatinya, ya, dia menangis, Pak. Tapi waktu dia menangis di hadapan para murid-murid itu, dia tidak tunjukkan, dia berbalik wajahnya dan seakan-akan seperti orang yang sedang batuk, pilek. Aduh, maaf saya lagi pilek. Padahal dia sedang menangis. Menangis tapi dia bilang saya lagi batuk pilek ini, ya. Itu adalah amalan istimewa, Pak. Ya. Saya kutip lagi, Ali bin Husain, orang menyebutnya Imam Zainal Abidin. Ya. Seluruh penduduk kota Madinah yang miskin, fakir miskin itu, setiap pagi, Pak, subuh itu ya, di pintu rumahnya itu ada sekantong lah, bukan sekarung ya, sekantong gandum. Ya, Ali bin Husain, sekantong gandum. Ada dalam hadis itu diceritakan sekitar 100 orang fakir miskin yang ada di sekitar Madinah. Setiap pagi mereka menemukan kantong gandum. Tapi begitu Ali bin Husain wafat, Pak, meninggal dunia, ya, gandum itu tidak ada lagi, Pak. Ya. Sampai penduduk Madinah itu bingung, yang fakir miskin itu. Biasanya suka ada gandum di depan rumah saya. Sekarang kok nggak ada? Mereka bertanya-tanya. Setelah Ali bin Husain wafat, kemudian ketika jenazah dimandikan oleh para sahabat, Pak. Dia ini orang syarif, Pak, orang darah biru lah, ya, orang kaya. Begitu dimandikan, di punggungnya itu ada kapalan, Pak. Kapalan. Seperti orang nangguk, ya, nangguk beras, karung itu ada kapalan.
Seorang syarif nggak mungkin, ya, dia elit katakanlah ya. Tapi kenapa dia ada gitu? Taulah rahasianya, bahwa dia setiap malam membagikan 100 kantong beras, kantong gandum ke penduduk Madinah. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia menginginkan amalan yang bisa dijadikan andalan dalam kehidupannya menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan dia rahasiakan itu semua. Tidak ada yang tahu, istrinya, anaknya, cucunya, temannya, tidak ada yang tahu. Baru setelah meninggal orang menduga, oh ini rupanya. Itu semua ada amalan-amalan yang baik. Daud Ibnu Abidin, ya, seorang ulama tabi'in, ya, tabi'in. Dia berpuasa Nabi Daud selama 40 tahun, Pak. Ya, kita setahun pun belum pernah. Jangankan puasa Nabi Daud, namanya Daud bin Abidin. Puasa Nabi Daud itu selang sehari puasa, sehari batal, sehari puasa, begitu Pak ya. Terus saja sambung. Dia saum Nabi Daud itu 40 tahun. Dan tidak ada yang tahu satupun keluarganya, ya, anaknya, istrinya, sahabatnya, tidak ada yang tahu. Istrinya setiap pagi itu, ya, membekali suaminya itu dengan dirantang tuh Pak, untuk makan siang, ya, karena ini pedagang di pasar itu, ya. Nanti nih Pak, Mas, Kang, ini rantang isinya makanan, ya, dan lauk pauk. Nanti di pasar kamu makan ini, ya, tiap hari. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud bin Abidin? Di pasar, rantang berisi makan untuk makan diberikan kepada sahabatnya. Karena dia sedang saum. Diberikan kepada sahabatnya tiap hari. Dia pulang ke rumah, ya, istrinya menyiapkan makan malam. Istrinya berpikir itu makan malam Daud bin Abidin, tapi bagi Daud itu adalah buka puasa dia, makan malam itu. Dan itu berlangsung selama 40 tahun. Kenapa dia merahasiakan saumnya itu? Karena dia ingin memiliki amalan ibadah yang dijadikan andalan dalam perjalanan hidup dia, yang dia bisa persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada unsur riya. Kan kita sering dengar itu, dia itu bisa menghapuskan seluruh amal kebaikan kita. Kita sudah punya pahala banyak nih Pak. Deposito pahala kita udah banyak tuh Pak, dari kecil kita kumpulin tuh, ya. Tapi karena gara-gara riya tuh habis tuh semua Pak. Sementara kita tidak punya amalan andalan lagi, ya. Ayub As-Sikhtiyani di Artupa rumahnya dulu kecil-kecil Pak, dan dempet-dempet, dekat-dekat, ya. Tidak sekarang besar-besar. Dulu temboknya pun bukan dari bata gitu, lumpur atau pelapa kurma di dinding itu. Ayub Sikhtiyani itu kalau sholat malam Pak, ya, nggak ada yang tahu Pak. Tetangganya gak ada yang tahu, karena tidak bersuara Pak, ya. Gak terdengar pokoknya. Padahal rumahnya berdempetan dengan tetangga itu, ya. Harusnya ada batuk pun kedengaran Pak, batuk aja kedengaran. Tapi Ayub Sikhtiyani tidak Pak, tidak terdengar, pokoknya senyap. Dia sholat tahajud sepanjang malam. Begitu subuh baru dia batuk Pak, menunjukkan bahwa dia bangun, ya. Sehingga tetangganya tahu, oh Ayub baru bangun tuh, baru bangun tidur. Istri anaknya pun kurangnya baru tahu kalau dia bangun tuh. Dari malam dia padahal sedang sholat. Dia jaga sholatnya itu sampai agar tidak diketahui oleh tetangganya dan keluarganya. Karena dia ingin menjadikan sholat malamnya itu sebagai amalan andalan bagi dirinya. Tidak ada yang tahu. Orang baru tahu Ayub Sikhtiyani itu begitu subuh dia baru batuk-batuk, ada sedikit gerakan bunyi, ya, bunyi air segala macam tuh baru setelah subuh. Dia ingin lindungi amal baiknya itu, ya. Ini amalan yang bisa kita contoh Pak. Beda dengan kita kan sekarang Pak, ya. Sebentar-bentar share, ya.
Kita punya grup, ya, saya dulu punya grup WA itu 10 kan ya, banyak tuh kan alumni segala macam. Share tuh, wah macam-macam tuh kan, kegiatan sodako ya, santunan. Memang ada, kalau itu ada misi dakwah ya, misi dakwah agar diketahui orang, bagus. Artinya apa? Handphone itu bisa memberikan manfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Rasul berkata, apa tuh? Man dalla ala khairin ya falau ajru. Orang yang mengajak orang berbuat baik maka dia mendapatkan pahala, dan pahala orang yang mempraktekkan. Kalau kita bisa memanfaatkan itu dalam rangka misi dakwah. Tapi kalau sebaliknya, Surya habis semua. Nanti Bapak buka surat Al-Baqarah ayat 271 tuh. Allah berfirman, wa in tubdu shadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha fuqara'ahum fa huwa khairul lahum ya wallahu bima ta'maluna khabir. Kata Allah Subhanahu wa taala, memberitahukan tentang sedekah itu ya, itu bagus dalam rangka dakwah. Ya, terbuka kita umumkan nih ada sedekah sebulan tuh, itu bagus dalam rangka dakwah. Tapi kata Allah, jika aku menyembunyikannya dengan ikhlas, itu lebih baik ya, dan Allah akan mengampuni semua dosamu. Dan tahu kan bahwa Allah itu Maha mengetahui secara detail tentang apa yang kamu lakukan. Jadi sekalipun kita tuh sedekah itu secara sembunyi-sembunyi ya, jangan menganggap tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu detail. Sampai jumlah lembarannya itu Allah tahu. Ya. Sampai uang ataupun benda itu dari mana Allah tahu. Jangan yang begitu, Pak. Allah tahu tuh ya, apa daun kering yang jatuh itu Allah tahu. Ya. Kita nggak tahu. Allah tahu. Ya. Allah tahu. Apalagi kalau kita memberikan sedekah. Apalagi kalau kita ibadah. Nah, kemudian jangan menganggap bahwa ibadah yang sembunyi-sembunyi itu harus di ruang tertutup, dalam gua, dikunci rumah, tidak. Ya. Contoh lah, kita berzikir, zikir nih, ya, berzikir. Kalau mulutnya tidak digerakkan, kan gak ada yang tahu kalau kita sedang berzikir dalam hati, zikir khauf itu. Ya. Kalau kita jalan nanjak misalnya, kan kita disunatkan tuh baca takbir tuh. Ya, misal jalan nanjak nih, menaik di tempat itu nanjak, baca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dalam hati. Jalan turun baca Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Orang nggak ada yang tahu. Itu yang maksudkan amalan yang tidak diketahui oleh orang lain dan kita praktekkan, dan itu menjadi amalan andalan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya banyak amalan andalan ya, favorit lah, amalan favorit kita menghadap Allah ya, enak Pak. Deposit kita banyak, di kuburan tuh terang benerang. Nah, baca Quran misalnya, kan tidak harus di masjid, di rumah, di pasar, di kebun, di mobil, kendaraan ya, kita bisa baca Quran. Bagi yang sudah hafal mungkin gak usah pegang mushaf ya, pegang handphone aja bisa, atau surat-surat pendek ya, dalam kolbu saja baca Quran. Itu amalan yang tidak diketahui oleh orang lain, dan itu jadi amalan andalan kita. Sekarang mulai kita kumpulkan amalan andalan kita yang tidak diketahui oleh orang lain ya, dan itu jadikan deposito amal ibadah kita, sehingga kelak nanti menghadap Allah kita akan persembahkan, ya Rabb, mana catatan amal ibadah saya yang tidak diketahui orang lain. Karena itu menunjukkan keikhlasan. Nah, mudah-mudahan kita semua terhindar dari gejala penyakit FOMO. Membahayakan penyakit FOMO ini, Pak, karena lebih banyak mudaratnya dibandingkan manfaatnya. Ada manfaatnya, ya ada, tidak mengurangi hormat kepada pencipta program-program aplikasi itu, ada manfaatnya. Tapi tidak sedikit bahayanya. Berapa banyak kebijakan-kebijakan kita, negeri kita tertipu
gara-gara aplikasi-aplikasi, gara-gara data yang keliru, gara-gara informasi yang salah melalui handphone itu, sehingga kita umat Islam Indonesia merasakan dampak negatifnya hari ini. Sehingga hati-hati, mulai hindari, kurangi gejala penyakit FOMO yang bisa menyesatkan, merugikan diri kita sendiri. Itu saja, lebih kurang mohon maaf. Billahi bisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.